Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Maulana ingin menjelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila secara resmi diterima dan dijadikan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar yang menggambarkan nilai-nilai menjadi landasan bagi negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan Pancasila sendiri tidak memihak pada agama tertentu, melainkan menghormati keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Pancasila mengajarkan agar semua warga negara dihormati dan diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila mendorong rasa kebangsaan, semangat gotong royong, dan kerjasama antar warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui musyawarah untuk mencapai mufakat maupun melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil serta peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang merumuskan nilai-nilai yang dipegang dan dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum dan peraturan tertinggi di Indonesia. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum dan tatanan pemerintahan. Undang-Undang Dasar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dalam bentuk peraturan hukum konkret yang mengatur kehidupan negara dan warganya. Yang kedua, ketentuan konstitusional. Pancasila secara resmi diakui sebagai panduan bagi penyusun dan penafsiran Undang-Undang Dasar. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai pasal dan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya, pembukaan Undang-Undang Dasar mencantumkan sila-sila Pancasila dasar negara, sedangkan pasal-pasal lainnya mengatur hak dan kewajiban warga negara berdasarkan prinsip keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar. Pancasila menjadi acuan penting dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar melalui amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan yang melindungi nilai-nilai dasar negara dari upaya perubahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Yang keempat, penafsiran dan implementasi Pancasila.
Pancasila membantu dalam penafsiran dan implementasi Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Pancasila memberikan pijakan, nilai dan tujuan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang diambil berdasarkan Undang-Undang Dasar. Secara keseluruhan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar saling terkait dan saling melengkapi dan pembentukan dasar negara dan sistem hukum di Indonesia. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh negara, sedangkan Undang-Undang Dasar menerapkan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai tersebut dalam bentuk peraturan hukum yang konkret. Yang ketiga, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah suatu konsep yang menyatukan nilai dasar yang menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memandang bahwa hubungan manusia dengan Tuhan adalah hal yang fundamental, di mana kehidupan yang adil dan beradab dapat terwujud melalui pengakuan akan hak asasi manusia, keberagamaan, dan kerjasama yang saling menghormati. Pancasila juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, Pancasila menggarisbawahi prinsip demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menjadi fokus Pancasila, di mana kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang harus dicapai dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan landasan filosofis dan moral yang mengatur tata nilai, prinsip, dan tujuan hidup masyarakat Indonesia serta menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan negara dan pengambilan keputusan. Yang keempat, saya akan menjelaskan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa adalah proses memahami, menerima, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Yang pertama, pemahaman mendalam. Mahasiswa perlu memahami secara mendalam makna dan filosofi di balik setiap sila Pancasila. Mereka harus mempelajari dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, serta memahami hubungan antara Pancasila dengan identitas nasional, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Yang kedua, kesadaran individu. Mahasiswa perlu mengembangkan kesadaran individu akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi dan sosial. Mereka harus menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kesetaraan, persatuan, dan gotong royong memiliki relevansi yang kuat dalam membangun masyarakat harmonis dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam tindakan. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Hal ini mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti menghormati perbedaan, bekerja sama dalam kerangka persatuan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mengedepankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, kritis dan kreatif. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila secara kritis dan kreatif. Mereka harus mampu menganalisis isu-isu sosial dan politik dengan berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila. Yang kelima, peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mereka diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai Pancasila
nilai-nilai tersebut kepada masyarakat luas, mempromosikan toleransi, memerangi diskriminasi dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Mahasiswa perlu terus belajar, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, beretika, dan berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, saya akan menjelaskan pandangan masing-masing terhadap implementasi nilai Pancasila dewasa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu. Saya akan mencantumkan beberapa pandangan yang mungkin ada terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini. Yang pertama, optimis dan membanggakan. Beberapa orang mungkin memiliki pandangan optimis dan mereka bangga dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini. Mereka berargumen bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan upaya pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan. Yang kedua, kritik terhadap implementasi. Sebagian orang mungkin memiliki pandangan kritis terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini. Mereka berpendapat bahwa ada kesenjangan antara retorika dan realistis dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Mereka mungkin menyoroti ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi yang masih terjadi di masyarakat, dan merasa bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila masih jauh dari harapan. Yang ketiga, tantangan dalam penerapan. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Mereka menyadari bahwa membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berpersatuan membutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat sipil, dan individu. Tantangan seperti konflik sosial, polarisasi politik, dan perubahan sosial ekonomi dapat mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pentingnya pendidikan dan kesadaran. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa penting untuk meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Implementasi yang efektif membutuhkan pendidikan yang baik tentang Pancasila di sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, masyarakat perlu sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Pandangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan sudut pandang individu. Diskusi dan dialog terbuka tentang implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam rangka membangun pemahaman yang lebih baik dan mencapai kemajuan dalam mewujudkan cita-cita Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.